Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budarto dengan NIM 254100008. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah kalkulus dengan materi makna gradien atau kemiringan sebagai representasi lereng dan jalan. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya. Makna gradien atau kemiringan sebagai representasi lereng dan jalan menjadi teks biasa yang terintegrasi secara naratif sambil mempertahankan detail dan panjang materi yang sangat komprehensif. 1. Tinjauan mendalam konsep matematis gradien atau kemiringan. Gradien M adalah salah satu konsep terpenting dalam matematika, berfungsi sebagai jembatan antara aljabar dan geometri. Gradien tidak hanya mendefinisikan kemiringan garis, tetapi juga mewakili laju perubahan dalam suatu hubungan linear. A. Definisi formal dan rumus analitik. Gradien M adalah ukuran seberapa curam suatu garis. Secara analitik, gradien adalah rasio perubahan terhadap sumbu vertikal Y terhadap perubahan yang sesuai pada sumbu horizontal X. Rumus utama menentukan garis lurus yang melewati dua titik berbeda, X1, Y1, dan X2, Y2 adalah pembilang delta Y dikenal sebagai rise, naik atau turun. Menunjukkan perpindahan vertikal absolut menyebut atau delta X dikenal sebagai run atau lari, menunjukkan perpindahan horizontal absolut. Dalam konteks fungsi linear Y sama dengan mx plus c, gradien M adalah koefisien dari variabel X yang secara inheran menunjukkan tingkat perubahan Y per unit perubahan X. B. Hubungan gradien dengan sudut inklinasi. Gradien memiliki hubungan langsung dengan sudut theta yang dibentuk oleh garis tersebut terhadap sumbu X positif atau sudut inklinasi. Hubungan ini didefinisikan melalui fungsi trigonometri tangen. Ini berarti gradien adalah nilai tangen dari sudut yang dibentuk garis dengan bidang datar. Sudut ini membantu kita memahami interpretasi arah dan kecuraman secara geometris. 1. Kemiringan positif. M lebih dari 0 sama dengan sudut theta berada di antara 0 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius. Garis menanjak ke atas. 2. Kemiringan negatif. M kurang dari 0 sama dengan sudut theta berada di antara 90 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius, garis menurun bawah. 3. Kemiringan 0. M sama dengan 0. Sudut theta adalah 0 derajat Celcius atau 180 derajat Celcius, garis sejajar dengan sumbu X atau horizontal. 4. Kemiringan tak terdefinisi. Sudut theta adalah 90 derajat Celcius, garis sejajar dengan sumbu Y atau vertikal. C. Gradien pada garis sejajar dan tegak lurus. Konsep gradien sangat krusial dalam mendefinisikan hubungan antara garis. 1. Garis sejajar. 2. Garis yang lurus sejajar harus memiliki gradien yang sama, atau M1 sama dengan M2. 2. Garis tegak lurus. 2 garis lurus yang tegak lurus atau berpotongan 90 derajat Celcius harus memiliki gradien yang merupakan negatif dari kebalikan satu sama lain. Hasil kali gradien mereka adalah min 1. 2. Aplikasi gradien dalam geografi dan topografi. Dalam ilmu bumi dan teknik sipil, gradien diterjemahkan menjadi kemiringan lereng atau slope. Ini adalah indikator vital untuk memahami relief permukaan bumi, rancangan tata ruang, dan mitigasi bencana. A. Satuan kemiringan lereng dan konversi di lapangan. Di lapangan, kemiringan lereng dinyatakan dalam satuan yang lebih intuitif bagi non-matematikawan. 1. Presentasi kemiringan persen sama dengan ini adalah satuan yang paling sering ditemui. Presentasi kemiringan dihitung dengan mengalihkan gradien matematis dengan 100.
kemiringan 15% berarti terjadi kenaikan atau penurunan 15 meter vertikal setiap 100 meter jarak horizontal. 2. Rasio perbandingan kemiringan sering dinyatakan dalam bentuk rasio vertikal terhadap horizontal seperti 1 vertikal untuk setiap horizontal. Rasio 1:5 ekuvien gradien M 1/5 atau 20%. B. Analisis peta topografi dan kerapatan kontur. Peta topografi menggunakan garis kontur, garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama untuk memvisualisasikan gradien. 1. Gradien curam dicirikan oleh garis kontur yang sangat rapat. Ini menunjukkan bahwa perubahan ketinggian terjadi secara signifikan dalam jarak horizontal yang pendek. 2. Gradien landal dicirikan oleh garis kontur yang renggang. Ini menunjukkan bahwa perubahan ketinggian terjadi secara bertahap dalam jarak horizontal yang panjang. C. Gradien dan analisis. Hidrologi serta risiko erosi gradien adalah prediktor utama dalam hidrologi dan risiko lingkungan. 1. Kecepatan aliran air. Semakin curam gradiennya, semakin besar potensi energi kinetik air hujan. Ini berarti air mengalir lebih cepat, meningkatkan risiko banjir bandang di dataran rendah dan mempercepat proses erosi. 2. Stabilitas lereng dan longsor. Gradien yang curam biasanya di atas 25% atau 45%, tergantung jenis batuan dan tanah, menghasilkan tegangan geser atau shear stress yang tinggi pada massa tanah. Jika tegangan geser melebihi kekuatan geser tanah, maka dapat terjadi longsor atau landslide. Oleh karena itu, gradien adalah parameter utama dalam studi geoteknik untuk menilai risiko stabilitas lereng. 3. Aplikasi gradien dalam teknik sipil dan transportasi dalam perencanaan. Infrastruktur. Gradien atau disebut grid atau kemiringan vertikal harus dihitung secara presisi untuk memastikan keamanan struktural, efisien, operasional, dan kenyamanan pengguna. A. Desain jalan raya mempertimbangkan kinerja kendaraan. Desain gradien pada jalan raya harus menyeimbangkan efisiensi konstruksi dengan batasan operasional kendaraan. 1. Kemampuan tanjakan atau climbing ability. Gradien yang terlalu curam memaksa kendaraan berat untuk mengurangi kecepatan secara drastis, sehingga memerlukan lajur pendakian atau climbing lane tambahan jika gradien melebihi ambang batas tertentu 3% sampai 5% pada jarak yang panjang. 2. Keselamatan pengereman. Pada turunan yang panjang dan curam, kendaraan terutama truk menghadapi risiko rem blong atau brake pad. Insinyur harus membatasi gradien vertikal maksimum dan menyediakan jalur penyelamat rem atau runaway ramps di turunan yang ekstrim. B. Standar batasan gradien atau controlling grade. Standar teknis infrastruktur menentukan gradien maksimum yang diizinkan untuk setiap jenis jalur. Pembatas ini sangat penting dan didasarkan pada alasan operasional dan keselamatan. 1. Jalan tol. Kecepatan tinggi. Gradien maksimum umum adalah antara 3% hingga 5%. Alasan pembatasan ini adalah untuk memastikan kecepatan tinggi tetap konsisten dan kenyamanan optimal. 2. Jalan kolektor gunung. Gradien maksimum umum adalah antara 6% hingga 8%. Alasan pembatasan ini adalah untuk memungkinkan penyesuaian dengan topografi sulit tanpa mengorbankan keamanan secara total. 2. Rel kereta api. Gradien maksimum umum sangat rendah, biasanya antara 0,5% hingga 1,5%. Alasan pembatasan ini sangat ketat karena gesekan roda baja pada rel rendah. Gradien tinggi dapat menyebabkan kereta tidak mampu menanjak atau sulit mengerem. 4. Gradien dalam kalkulus. Laju perubahan tak linear meskipun pembahasan utama adalah garis lurus. Konsep gradien diperluas secara fundamental dalam kalkulus untuk memahami laju perubahan instan pada kurva non-linear. A. Gradien sebagai turunan pertama dalam kalkulus. Gradien sebuah kurva pada titik tertentu disebut turunan pertama. dy dx. Turunan ini secara geometris adalah gradien dari garis singgung kurva pada titik tersebut. B.
Ini memungkinkan kita untuk menganalisis kemiringan yang terus berubah, yang merepresentasikan permukaan alam yang sebenarnya tidak sempurna lurus. Seperti lereng bukit yang memiliki bagian mandal dan curam secara bergantian. B. Aplikasi dalam fisika dan ekonomi. 1. Fisika. Gradien kurva posisi waktu adalah kecepatan. Gradien kurva waktu adalah percepatan. Ini menunjukkan bahwa gradien selalu memiliki laju perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. 2. Ekonomi. Gradien kurva menunjukkan elastisitas atau sensitivitas perubahan kuantitas terhadap perubahan harga. Melalui perluasan ini, gradien telah berevolusi dari sekadar rasio kemiringan garis menjadi alat matematis yang esensial untuk memodelkan dan menganalisis dinamika perubahan di sebagai ilmu disiplin. Dalam konteks fisik seperti lereng atau jalan, gradien memiliki makna praktis yang sangat penting. 1. Tingkat kecuraman lereng atau jalan. Gradien secara langsung mewakili seberapa curam atau landai suatu lereng atau jalan. Nilai gradien yang besar, baik positif maupun negatif, berarti lereng atau jalan tersebut sangat curam, atau misalnya tanjakan atau turunan di pegunungan. Nilai gradien yang kecil mendekati 0 berarti lereng atau jalan tersebut landai atau hampir datar. 2. Keselamatan dan desain dalam teknik sipil dan pembangunan jalan. Jalan di daerah pegunungan, perhitungan gradien sangat penting untuk memastikan jalan memiliki kemiringan yang aman dan dapat dilalui oleh kendaraan. Kemiringan yang terlalu curam atau gradien terlalu besar akan berbahaya karena sulit dilalui dengan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi kendaraan berat. Tangga dan ram. Gradien digunakan untuk menentukan kemiringan ideal pada tangga atau ram atau bidang miring agar nyaman dan aman, terutama untuk aksesibilitas atau ramah disabilitas. 3. Arah perubahan. Gradien positif. Dalam konteks jalan ini berarti jalan tersebut menanjak naik. Gradien negatif. Ini berarti jalan tersebut menurun. Turun. Representasi di lapangan di banyak negara, kemiringan jalan seringkali diungkapkan dalam bentuk persentase atau persen pada rambu lalu lintas. Misalnya, rambu yang menunjukkan 10% berarti untuk setiap 100 meter jarak horizontal yang ditempuh ada kenaikan atau penurunan vertikal sejauh 10 meter. Dengan demikian, gradien bukan hanya konsep matematika, tetapi juga parameter penting dalam mendefinisikan dan merancang struktur fisik yang melibatkan kemiringan seperti jalan, kereta api, dan atap bangunan. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong.
baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.